Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami akan berbagi cerita mistis, terutama ceritanya si Upai nih. Baik, nih dengar-dengar nih, kamu itu kan katanya kemarin itu kan ke Bogor ya? Iya, sempat dari Bogor itu kerja di sana. Ya, jadi Upai ini sempat kerja di sana itu berapa bulan dan banyak dia bercerita tuh lewat telepon, terus katanya ada hal-hal mistis di sana. Ya pengalaman dia lah gitu, nanti kita tanya-tanya kan apa aja sih cerita-ceritanya gitu. Jadi sewaktu kamu di Bogor itu pengalaman apa di sana? Pengalaman itu banyak bener ya. Yang pertama waktu saya baru datang ke Bogor itu ya, Iya. di tempat kerja itu, tepatnya di pom bensin ya kan. Iya. Nah, di situ udah ada apa ya, sambutan lah, kayaknya kayak pengenalan kayak bangsa-bangsa seperti itulah yang udah besar gitu kan kita kan. Itu ada pengenalan ya kan, yaitu nampakan gitu kan. Itu di pojok pom bensin di depan, di pojok ada. Terus waktu masuk ke belakang itu di dapur itu ada di gudang, ada penampak seperti itu. Cuman di situ saya nggak pernah bilang sama rekan-rekan kerja, nggak pernah bilang kalau Jadi kamu aja nih yang iya lihat di situ ya. takutnya nanti mereka takut tahu bagaimana kan, mikirannya enggak kan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Ya mungkin di situ yang punya penglihatan secara mata batin cuman kamu tok sih Bang. Jadi mungkin kelihatan dia. Sebenarnya enggak sih, Mereka sering bereksistensi gitu. sudah berapa agak lama saya kerja di situ, ada kayak kawan tuh buka omongan gitu, katanya di sini nih ada ini katanya. Oh, berarti dia tahu gitu. Terus saya tanyain, tahu dari mana? Ya pernah itu nampakin diri katanya gitu. Oh ya, gitu. Itu kalau kejadian-kejadian yang apa ya, janggal gitu sering nggak sih itu? Mungkin misalnya penampakan ya mungkin ada lah kan di situ penampakan Ya, atau mungkin kecelakaan atau apa gitu. kalau di sana itu tepatnya kecelakaan. Ada. Yang seperti saya bilang tadi, awal tadi itu di pojok sebelah kanan itu dulu itu sempat pernah terjadi kecelakaan. Dengan itu wanita itu sampai meninggal dunia. Oh, Itu entah tahun kapan gitu kan. Dan saya juga pernah tanya sih sama orang situ. pertama, Yang saya tanya kerja juga sama di situ. yang kerja di situ ya kan. Terus biar ini kan lagi, terus tanya sama pedagang-pedagang yang di situ, emang benar di situ ada, katanya dulu pernah kecelakaan gitu kan. Nah, itu sosok wanita itu emang apa ya, itu sangat-sangat mengganggu sebenarnya. Makanya sebelum bulan puasa itu sering banget, hampir setiap hari itu kecelakaan Di situ. iya, di depan pom bensin itu, di jalan itu hampir setiap hari kecelakaan. Sering ya berarti di situ ya. Sering banget hari itu, sering banget. Kalau kayak penampakan di area pom itu ya sering. Termasuk mes tempat saya tidur itu juga ada gitu kan. Cuman waktu saya masuk situ, saya bilang kan, ya dia udah nampakan diri, ya saya bilang saya mau tinggal di sini, mau tidur di sini, kalau kamu pindah tempat lain gitu kan. Nah, itu dia pindah gitu kan. Itu dia pindahnya di atas gudang, di gudang situ di atas itu dia pindah situ. Itu kalau apa ya, kamu nggak berusaha untuk mencoba flashback di sana atau kejadiannya apa sih sebenarnya sehingga membuat tempat itu sering terjadi kecelakaan? Ya itu yang saya tangkap di situ ya, Banyak eksistensi di situ. sebenarnya bukan sosok perempuan itu sih, itu bisa di apa ya, kayak ada ratu juga di situ kan. Nah, itu sosok itu yang ini banget kan. Cuman yang sering memang perempuan itu sama kayak anak kecil juga sering di situ, di lingkungan situ sering. Dia sering kayak apa ya, buat orang tuh yang melintas itu matanya kayak ditutup gitu. Jadi seketika terjadi kecelakaan di situ. Jadi seperti mengelabui. Iya, mengelabui.
Nah, waktu kamu di sana itu kalau nggak salah itu waktu rame-ramenya viral-viralnya itu berita Kuyang nih di Bogor. Itu kan di Bogor itu, kamu di Iya, sana itu kan. iya, Nah itu menurut kamu sebenarnya gimana sih? ya kalau menurut saya sebenarnya sosok yang itu emang nggak ada gitu. Di sana itu sempat viral katanya kan, kayak di sosial media itu viral penampakan kuyang. Itu sebenarnya bukan kuyang gitu. Emang benar ada penampakan tapi itu bukan kuyang. Jadi sebenarnya apa nih kalau menurut kamu itu? Itu ada sosok yang menampakkan diri kayak perempuan gitu. Nah dia itu menampakkan gitu, tapi bukan kuyang. Cuman karena dari awal kayak warga itu nyampein ada penampakan kuyang di rumah saya, mungkin seperti itu kan. Jadi setiap orang menyampaikan ke yang lain jadinya kuyang, dan bahkan ada yang menyebarkan video orang tersebut itu penampakan kuyang. Makanya jadi rame gitu kan. Mesti ditambahin coba Iya. kalau duit ini Iya. kurangin mas. Iya pasti, kalau duit itu pasti dikurangin gitu kan. Jadi apa lagi nih cerita-cerita di sana itu? Kalau cerita misteri di sana itu sebenarnya banyak benar ya. Kayak di kejadian pimpinan saya dulu juga pernah kayak di kontrakan dia itu kan. Jadi pernah saya itu dipanggil ke kantor kan. Beliau itu bilang katanya, Mas, anak saya itu sering nangis gitu kan. Sering nangis, kalau malam itu sering nangis, kadang sering ngobrol sendiri, mainan sendiri gitu kan. Sering apa kayak ada yang ngajak mainan gitu kan. Dia bilang bisa minta tolong nggak Mas gitu. Ya saya jawab, ya insya Allah saya bantu besok. Saya bilang gitu kan. Habis bisa saya ke sana, saya bilang kayak gitu kan. Nah setelah keesokan harinya saya ke sana, ke kontrakan itu emang benar gitu kan. Baru sampai depan rumah itu emang udah ada kayak sambutan-sambutan gitu kan, ya kan, biasa kan kita kan gitu. Nah itu cuman saya emang nggak cerita sih sama pimpinan saya itu kan, ada ini gitu kan, saya nggak cerita gitu kan. Yang penting saya tahu dari mana yang mengganggu gitu kan. Nah di situ saya disuruh masuk. Nah disitulah beliau itu bilang anak saya itu sering nangis, sering mainan sendiri gitu tengah malam, sering banget kayak gitu. Di situ dia minta tolong, alhamdulillah saya bantu. Dari situ di situ sempat juga sih saya ini kan, saya apa namanya komunikasi dengan sosok yang ada di situ. Saya bilang jangan ganggu mereka, kalau bisa kalian pergi gitu kan, karena mereka di sini tuh tinggal di sini bayar gitu kan. Saya bilang kayak gitu, kalian kan nggak bayar, makanya kalian pergilah gitu. Nah disitulah kayak sosok itu dia itu nggak terima gitu kan. Nah itu maksudnya kamu bilang sosoknya ada di situ tuh itu yang mengganggu atau itu yang di situ tapi tidak mengganggu. Itu kan kayak ada perempuan, anak kecil gitu, itu banyak gitu kan. Nah itu kan saya bilang jangan ganggu, saya bilang gitu kan, kalian pergi gitu kan. Itu kayak dia tuh nggak terima gitu kan. Saya sempat bilang sih, saya apa namanya, kalau kamu orang nggak mau pergi dari sini, maka saya akan mengusir kalian dengan paksa gitu. Nah disitulah saya coba itu kan, di situ kan saya pimpinan sama temen juga kan di situ. Terus saya minta doanya sama mereka juga, saya minta bantuan sama mereka. Alhamdulillah itu emang pergi, cuman dia masih di lingkungan situ, di luar itu. Setelah dari situ, nah itu saya sempet yang namanya diganggu lah sama mereka. Mungkin dia balas lah Iya, gitu dia ya, nggak terima terima. gitu. Pas waktu saya di mes itu saya diganggu gitu. Nah kan saya dulu sempet nelpon Dali kan, cerita itu kan, emang kata Dali juga kan, dia ganggu kamu gitu kan. Saya juga sempat minta tolong kan itu kan, minta bantuan gitu kan. Nah di situ alhamdulillah udah nggak ganggu lagi. Itu sempet ini juga sih, apa namanya, kayak dibilang nyawa taruhan saya itu di situ. Pasti resikonya seperti itu kalau orang ngomong. Meskipun terkadang itu tidak secara langsung gitu. Cuma Iya.
orang yang tidak tahu dibiarkan akan terus seperti Iya. itu, dia menggerogoti sampai akhirnya tuh ya namanya kan dia dendam ya, jadi Iya. sebisa mungkin dia untuk ngabisin kita. Iya, ya bisa itu benar. Jadi artinya kan ada kemarin itu kan yang viral di Bogor itu kan, yang kuyang itu ya. Iya, Jadi menurut pandangan kamu itu sebenarnya bukan kuyang, bukan punya. itu artinya hoax lah ya. Iya, wah benar, itu ceritanya cuma hoax gitu kan. Ya seperti saya bilang tadi, karena orang sudah terlanjur bilang itu kuyang, akhirnya lari ke sana ke sini, akhirnya jadi kuyang gitu kan, mau jalan seperti itu ceritanya. Padahal itu bukan kuyang. Makhluk-makhluk biasa dan kebetulan tuh. Itu sebenarnya kalau beritanya itu apa? Setiap rumah didatengin gitu sih? Enggak ya? Kalau beritanya rumah satu gitu sih. Cuma masa itu toh. Saya melihat itu di sosial media itu rumah itu yang datangin. Kalau selanjutnya saya kurang tahu juga sih itu. Nah, itu kan perjalanan kamu selama di kerjaan ya. Dan ada berita viral kuyang itu. Kalau di tempat lain ada nggak? Menurut kamu ada suatu tempat atau apa gitu? Kalau dibilang di sana itu tempatnya sebenarnya Di Bogor. iya, banyak menurut tempat-tempat itu yang seperti itu. Pernah juga kejadian itu, cuma cerita sih warga pedagang nasi itu cerita sama saya kan. Saya kan bertanya itu depan itu bekas apa sih Pak De, saya bilang kayak gitu. Ini dulunya pabrik katanya kayak gitu, kok sekarang udah nggak ini lagi, aktivitasnya udah enggak ya. Kenapa? Dulu sempet katanya ada ular itu keluar dari kayak ini kan pagar ya, cuma ada lubang itu jebol itu. Nah itu sempet namanya ular besar itu keluar dari situ. Itu ular besar ya? Atau apa itu? Apa namanya? Gaib. Ular gaib. Ular gaib. Jadi Khususnya ular. tapi nggak semua orang itu melihat gitu kan. Nah jadi sempet di situ kayak warga itu manggil lah orang pinter gitu kan, disuruh ngusir sosok ular itu gitu kan. Sempet di situ yang diceritain sama Pak D itu katanya orang itu nggak sanggup katanya. Itu terus kamu flashback di situ masih bulan masih ada di situ. Kamu nggak coba riwak nggak? Cuma sebenarnya dia itu nggak ganggu. Oh nggak ganggu. Cuma karena ada yang melihat dia itu keluar dari areal pagar itu kan, keluar dari luar pagar itu. Jadi seperti masyarakat ketakutan dan nggak semua orang melihat itu gitu kan. Iya. Makanya jadi kayak warga situ carilah orang pinter buat musir. Sebenarnya nggak ganggu itu. Jadi kamu sempat berapa bulan di sana, Bay? Kurang lebih 7 bulan lah di sana. 7 bulan ya? Iya. Menang sih sebenarnya. Iya sih, dan aku juga kemarin itu kan ya di Surabaya sih ya. Surabaya ya cukup lama juga di sana. Kalau di sana gimana? Cerita spektakuler di sana itu. Iya sih, boleh ya. Kalau di sana itu ya kalau seperti lain tempat itu kan lain. Iya. Tapi kalau untuk sosoknya itu wah, luar biasa yang Jawa Timur ini. Jadi besar-besar sama itu apa ya, model-modelannya lah gitulah, besar-besar. Jadi kalau saya kan ya datang-datang di tempat-tempat sana itu kan, jadi ya emang nggak pernah saya konten sih. Jadi mungkin sana itu tempat-tempat yang apa ya namanya itu tempat-tempat yang mungkin disakralkan gitu. Iya benar. Jadi emang luar biasa. Ini kalau diceritain bisa panjang ini. Panjang benar kalau di Pulau Jawa itu sangat panjang kalau diceritain. Itu kan boleh katakan itu kalau di Jawa Timur itu apa ya, ganas gitu. Lagi kalau udah naik kalau udah ke sana, apalagi yang udah di gunung-gunung itu. Jadi berapa hari sebelum saya ini ke Lampung itu kan sempat naik juga, ada sebuah makam di sana itu, karena di sana kan terkenal gitu. Makam apa itu ya? Itu makam kononnya tuh kalau kata
juru kuncinya, makam itu sebelum para wali datang di Indonesia. Jadi udah tua sekali di sana. Jadi di sana kan sempat nemuin apa namanya juru kuncinya lah. Dia bilang itu di mimpi ini sana itu jadi sini tuh salah satu raja-rajanya wali seperti itu. Oh di sana itu. Dan bahkan sebelum wali 9 itu ke Indonesia ini sudah ada dulu katanya gitu. Dan apa ya, katanya itu pun sudah menyebarkan Islam juga di situ katanya gitu katanya. Itu tempat itu ramai atau gimana sih? Ramai. Tepatnya di mana itu? Ada tempat bentar. Itu daerah Pacet kalau nggak salah itu ya. Jadi naik itu gunung itu ya. Itu entah berapa tangga sampai sakit ini kok kaki. Artinya di situ tuh banyak yang datang gitu ya? Banyak katanya ya? Itu setiap malam minggu apa ya, minggu legi kalau kata itunya itu minggu legi sama hari apa itu ramai sekali katanya gitu. Orang datang sana tuh ramai gitu. Karena kan di situ juga memang sih situs udah masuk situs cagar budaya di situ memang sih. Jadi memang datang di situ itu malam gitu kan, malam-malam terus kebetulan tuh hujan. Jadi naik tebingnya itu terjal banget, cuman ada tangganya sih. Cuman gini banget itu, terjal banget gitu. Terus turun itu sekitar jam berapa ya, malam itu turun. Ya itu dibilang kalau sini tuh ini mas, ditanyain kan dari mana, dari Sumatera Pak gitu. Oh jauh ya. Terus ini mau apa namanya silaturahmi ke sini gitu kan. Jadi masuk situ ya juga masuk ke makamnya situ kan, ada area makamnya, saya masuk di situ terus keluar itu ngobrol-ngobrol di situ terus panjang lebar lah, sharing-sharing pengalaman. Kalau di sana sempat ini nggak flashback gitu nggak? Kalau flashback sempat, cuman yang saya utarakan di sini kan apa yang dikatakan oleh juru kunci itu seperti itu. Sama yang kamu flashback sama yang diutarakan sama juru kunci itu sama gitu ya? Lebih apa kurang lebihnya seperti itu kan. Saya nggak mengambil banyak yang apa namanya flashback yang sampai itu ya, sampai akhirnya seperti apa gitu enggak. Cuman ngobrol bukan ngobrol ya, di situ intinya kita ziarah kan begitu, mendatangin sesepuh ulama dulu kan begitu. Jadi keluar terus ngobrol-ngobrol ya sudah seperti itu ceritanya. Dan masih banyak lagi itu tempat-tempat lain yang kunjungin di sana itu banyak. Ya kalau di Pulau Jawa itu emang hal-hal seperti itu emang masih kuat banget ya. Iya. Oke, demikian cerita kami. Semoga sharing kami dapat menghibur kalian semua. Baik, tapi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.